Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara kita bertakwa yaitu an taj'al bainaka wa bain 'adzabillah wiqayah, menjadikan di antara engkau dengan azab Allah wiqayah, tameng, penjagaan. Caranya bifi'lil awamir wa imtithalil bifi'lil awamir wa ijtinabil nawahi, dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu hal tersebut kecuali dengan talabul ilmi syar'i, dengan menuntut ilmu, mempelajari ilmu. Bagaimana cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa perintah-perintah Allah? Apa larangan-larangan Allah? Apa perintah Allah yang wajib, perintah Allah yang sunnah, larangan Allah yang makruh, dan larangan Allah yang haram. Alhamdulillah kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan untuk menuntut ilmu syar'i, talabul ilmi syar'i, yang mana kita masih dalam pembahasan kitab Minhajul Muslim yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Yang kita sudah sampai di pembahasan Al-Fasl At-Tasi', pasal yang ke-9, yaitu al-iman bi risalat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengimani kerisalahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan dalil-dalilnya dari Al-Qur'an, baik naqli, yakni Quran dan hadis, dan juga aqli. Yang kita sudah sampai ke dalil aqli yang kelima, yaitu apa yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mukjizat, i'jaz wal khawariq, atau hal-hal yang di luar akal manusia, yang mana menjadikan mustahil bagi akal manusia, akal sehat manusia, hal-hal tersebut, yakni mukjizat wal khawariq, suduruha ala yadi ghairi nabi wa rasul, datang hal tersebut yakni bukan dari tangan Nabi dan juga dari Rasul. Hal tersebut pasti datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-muallif rahimahullah menyebutkan beberapa mukjizat yang kita sebutkan sebelumnya. Yang pertama yaitu insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan, yang kita sebutkan bahwasanya belum pernah terjadi terbelahnya bulan kecuali pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu Al-Walid bin Mughirah dan juga selainnya dari kufar Quraisy meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat, tanda, mukjizah bahwasanya dia benar seorang nabi, bahwasanya Nabi Muhammad seorang nabi dan rasul. Kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dan terbelahlah bulannya menjadi dua, yang mana kaum kafir Quraisy semuanya melihatnya, dan juga mereka menanyakan kepada penghuni-penghuni negara lain apakah mereka melihat kejadian tersebut.
terbelahnya bulan tersebut, maka mereka pun mengabarkannya bahwasanya mereka melihat terbelahnya bulan sebagaimana yang dilihat oleh kafir Quraisy, oleh orang-orang Quraisy, dan diabadikan dalam surat Al-Qamar. Allah berfirman, "Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum." Iqtarabatis sa'ah, telah dekat hari kiamat, wa insyaqqal qamar, dan juga telah terbelah bulan. Wa in yaraw ayah yu'ridu, dan jika mereka melihat ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah, bukti kenabian Rasulullah SAW, yu'ridu, mereka berpaling. Wa yaqulu sihrun mustamir, dan juga mereka mengatakan ini adalah sihir terus menerus. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum, mereka pun mendustakan dan malah mengikuti hawa nafsu mereka. Kemudian yang kedua, mata Qatadah radhiyallahu anhu pernah terkena panah pada perang Uhud sampai jatuh di tulang pipinya. Maka Rasulullah SAW mengembalikannya. Fakanat ahsana minha min qabl. Dan ketika dikembalikan oleh Rasulullah SAW, keadaannya lebih baik daripada sebelumnya. Mu'jizah Rasulullah SAW. Dan juga Ali bin Abi Thalib pernah terkena penyakit mata. Kemudian Nabi pada perang Khaybar, kemudian Nabi tiup, Nabi cudahin, fabari'ata ka'an lam yakun bihima syai'un abada. Maka mata Ali bin Abi Thalib keduanya sembuh, seolah-olah tidak pernah sakit, belum pernah merasakan sakit, belum pernah terkena penyakit tersebut. Kemudian yang keempat, qala rahimahullah, inkasarat saq ibn al-Hakam yawma Badr fanafatha 'alayha sallallahu alaihi wasallam fabari'a li waqtihi wa lam yahsul lahu alamun qat. Ibnu al-Hakam radhiyallahu anhu pernah terpatah betisnya, tulang betisnya pada perang Badar. Kemudian Nabi tiup, Nabi cudahin, maka sembuhlah pada saat itu juga, dan seolah-olah belum pernah merasakan sakit. Kemudian yang kelima, qala rahimahullah, nataqa asy-syajar lahu alaihi salam faqad dana minhu a'rabiyyun faqala lahu ya a'rabi aina turid. Sebuah pohon, sebatang pohon pernah berbicara kepada Rasulullah SAW, melafazkan kepada Rasulullah SAW. Ketika itu seorang Arab Badui datang mendekati Rasulullah SAW. Kemudian Rasul berkata kepada dia, ya A'rabi aina turid, wahai A'rabi, hendak pergi kemana engkau? Qala ila ahli, dia berkata hendak pulang ke keluargaku. Kemudian Rasulullah SAW menawarkan kebaikan. Qala hal laka ila khair, maukah engkau kebaikan? Faqala wa ma huwa, kemudian Arabi menjawab, apa itu? Kemudian Rasulullah SAW berkata, tashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Engkau bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah wahdah semata, tidak ada sekutu baginya, dan juga engkau bersaksi sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya. Faqala al-a'rabi man yashhad laka ala ma taqul. Seorang Arab Badui itu berkata, siapa yang bersaksi apa yang engkau ucapkan tadi? Ada saksi enggak? Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam hadhihi asy-syajarah. Maka Rasulullah SAW berkata, pohon ini. Yushir ila syajarah bi syati'il wadi. Rasul mengisyaratkan kepada pohon di pinggir lembah. Kemudian nampaklah mukjizat setelah itu. Fa aqbalat takhuddul ard hatta qamat baina yadayhi. Kemudian pohon tersebut mendekat, membelah bumi sampai tegak di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastashhadaha thalatha. Kemudian Rasul pun meminta saksi 3 kali. Fasyahidat kama qala alaihi salatu wassalam. Kemudian pohon pun bersaksi sebagaimana yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka mukjizat pohon bisa berbicara pada zaman Rasulullah SAW. Yang dikatakan Ibnu Qayyim bahwasanya mukjizat Rasulullah SAW lebih dari 1000, namun nyampe ke kita cuma sedikit. Yang keenam, qala rahimahullah haninu jad'in nakhlah lahu sallallahu alaihi wasallam wa buka'uhu bi sautin sami'ahu man fi masjidihi qatibah. Rintihan suara batang pohon kurma kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tangisan yang mana tangisan tersebut didengar oleh seluruh orang di masjid. Para sahabat mendengarnya. Batang pohon kurma yang selalu Rasul jadikan dari awal dibangunnya masjid, dijadikan mimbar. Rasul naik di batang pohon kurma tersebut. Wa dzalika qala rahimahullah lamma faraqahu sallallahu alaihi wasallam ba'da ma kana yakhdhub alaihi kaminbarin lahu wa lamma suni'a lahu al-minbar wa taraka as-su'ud alaihi baka haninan wa syauqa ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ketika Rasulullah SAW berpisah terhadap mimbar tersebut. Rasul meninggalkan mimbar yang dibuat dari batang kurma, yang mana itu menjadi mimbar Rasulullah SAW dari awal dibangunnya masjid. Rasul SAW selalu khutbah dengan mimbar tersebut, batang pohon kurma. Kemudian Rasulullah SAW ada yang membuat mimbar baru. Kemudian Rasul meninggalkan untuk naik di mimbar yang lama. Kemudian malah baka haninan wa syauqa, batang pohon kurma tersebut nangis dengan rintihan dan rindu diinjak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad sumi'a lahu sautun ka sautil 'ishar, dan telah didengar suara tangisan tersebut seluruh masjid. Sahabat mendengarnya. Ka sautil 'ishar, seperti tangisan unta yang baru hamil 10 bulan. Walam yaskut hatta ja'ahu Rasul alaihi salatu wassalam wa wada'a yadahu syarifan alaihi fasakat, dan tidak berhenti menangis, berintih sampai Rasul pun datang menghampirinya dan kemudian meletakkan tangan yang mulia di atasnya. Fasakat, maka diamlah pohon tersebut, batang pohon tersebut. Kemudian yang ketujuh, qala rahimahullah du'a'uhu sallallahu alaihi wasallam ala Kisra bitamziq mulkihi fatamazzaq. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Kisra, doa keburukan. Rasulullah SAW mengirim surat kepada raja-raja, kepada Raja Romawi, kepada Raja Persia. Akan tapi ketika nyampe di Kisra, Raja Persia, disobek surat dari Rasulullah SAW untuk memeluk agama Islam. Maka Rasulullah SAW berdoa agar kerajaannya disobek. Maka rusaklah kerajaannya, hancur. Fatamazzaq, maka robeklah. Kemudian yang ke-8, du'a'uhu alaihi salatu wassalam li Ibn Abbas bitafaqquh fid din. Fakana Abdullah ibn Abbas habra hadhihi al-ummah. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Ibnu Abbas agar dipahamkan dalam masalah agama. Rasulullah SAW berdoa kepada Ibnu Abbas, kepada Allah untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia Ibnu Abbas faqih, paham dalam hal agama. Wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkan Ibnu Abbas ta'wil, tafsir. Maka Ibnu Abbas habru hadhil ummah, ulama umat ini, ulamanya para sahabat. Dari antara para sahabat, Ibnu Abbas termasuk ulamanya. Dan kalau kita buka kitab-kitab tafsir, pasti nama Ibnu Abbas yang muncul. Dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, pasti Ibnu Abbas yang muncul. Keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia paham dalam masalah agama dan ajarkan dia at-ta'wil, tafsir. Dan Ibnu Abbas walaupun umurnya kecil, akan tapi dihormati. Umar bin Khattab selalu memasukkan Ibnu Abbas, sehingga para sahabat yang lain cemburu. Mengapa engkau memasukkan anak kecil ke kumpulan kami, majelisnya kami, sedangkan kita punya anak seperti umuran Ibnu Abbas? Kemudian Umar bin Khattab mengetes Ibnu Abbas dengan
surat Idza jaa nasrullahi wal fath dan tafsir dites, bertanya kepada Ibnu Abbas, bertanya kepada para sahabat, bagaimana menurutmu tafsir ini? Kemudian bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana menurutmu? Yang mana beda? Kelihatan otaknya Ibnu Abbas sangat pintar ketika idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika datang kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath dan fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan mohon ampunlah wahai Muhammad, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Kemudian Umar bertanya kepada sahabat yang lain, bagaimana menurut kalian tafsir ini? Para sahabat yang lain menjawab, Allah menyuruh Nabi Muhammad ketika dimenangkan, ketika Fathu Makkah, untuk memperbanyak tasbih, istighfar. Tafsirnya sahabat. Kemudian ditanya kepada Ibnu Abbas, ma ra'yuka ya Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu hai Ibnu Abbas? Maka Ibnu Abbas menjawab dengan jawaban yang beda. Surat ini menandakan qurbu ajali, dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika datang Fathu Makkah, maka itulah tanda dekatnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka memperbanyaklah tasbih, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Perbanyak tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah. Maka tafsir, maka kata Umar bin Khattab, pendapatmu sesuai dengan pendapat. Lihatlah otak Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas sering dimasukkan ke musyawarah para sahabat besar. Kemudian yang ke-8, qala rahimahullah, takthir at-ta'am bidu'aihi sallallahu alaihi wasallam faqad akala min muddain sya'ir faqad akthar min 80 rajula. Banyaknya makanan menjadi banyak karena keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh telah makan dari 2 mud gandum saja lebih banyak daripada 80 orang. Kalau secara akal 2 mud gandum mungkin 2 orang atau 4 orang. Akan tapi keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dimakan oleh banyak orang. Dan juga ada hal yang lebih banyak. Ketika perang Khandaq, Rasulullah SAW menggaji Farid dan para sahabatnya capai. Kemudian Jabir bin Abdullah melihat perut Rasulullah kurus. Kelihatan ini Rasul lapar. Kemudian Jabir bin Abdullah pulang ke rumah, bertanya kepada istrinya, wahai istriku, adakah makanan? Kemudian istrinya mengeluarkan makanan, karung dari kulit, isinya cuma 1 sa' gandum. Dan juga Jabir bin Abdullah punya anak kambing betina. Kemudian Jabir menyembelih dan 1 sa' gandum tersebut diolah, diadon, dimasak anak kambing tersebut sampai matang. Kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi istrinya menasihati. Qalat la tafdhahni bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa biman ma'ahu. Jangan engkau bikin malu saya dan di depan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Makanan cuma sedikit, 1 sa' gandum, anak kambing betina. Sedangkan para sahabat 1000 orang lagi gali Farid. Karena istrinya lebih tua dari Jabir bin Abdullah, lebih tua. Kata istrinya, la tafdhahni bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa biman ma'ahu. Jangan engkau bikin malu saya di depan Rasulullah SAW dan di depan sahabat-sahabatnya. Maksudnya makanan cuma sedikit. Faji'tuhu fasarartuhu faqultu ya Rasulullah dhabahna buhaymah lana wa tahanna sa'a min sya'ir kana 'indana fata'al anta wa nafar ma'ak. Kemudian saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bisik-bisik, wahai Rasulullah, kami telah menyembelih kambing kecil dan kami telah mengadon 1 sa' gandum.
Mari mampir ke rumah wahai Rasulullah, sama sebagian kecil orang-orang sekitar, ya mungkin cukup 10 orang, 15 orang, kambing kecil, 1 sok korma. Fasahha Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal khandaq, inna Jabiran qad sana'a suran, fahayya halla bihallikum. Nabi malah teriak, wahai orang-orang khandaq, wahai para sahabat yang menggali khandaq, menggali parit, sesungguhnya Jabir telah membuat walimah. Mari kita makan di rumah Jabir bin Abdullah. Kemudian Rasul datang segerombolan bersama para sahabat 1000 orang, sedangkan makanan hanya sedikit. Kemudian ketika Jabir nyampe rumah, diomelin oleh istrinya. Sudah aku katakan jangan membuat malu saya di depan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW nampaklah mukjizat di kisah tersebut. Panci makanan dan adonannya Rasulullah SAW menyudahi agar diberkahi, dan juga adonannya. Kemudian semua orang diambil dengan tanpa melihat. Kata Jabir bin Abdullah, fa uqsim billah laqad akalu hatta tarakuhu wanharafu wa inna burmatana la taghittu kama hi wa inna ajinana la yukhbazu kama hu. Jabir bin Abdullah bersumpah, demi Allah semuanya turut makan dan mereka sahabat semuanya pergi, akan tapi periuk kami, panci kami masih tetap penuh seperti semula, dan adonan kami masih seperti semula. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1000 orang sahabat makan dengan makanan yang sedikit. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang 10, qala rahimahullah, takthirul ma' bidu'aihi sallallahu alaihi wasallam. Faqad 'atasha an-nas yawm al-Hudaybiyah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina yadayhi rakwatu ma'in yatawadda minha wa aqbala an-nas nahwah wa qalu laysa 'indana illa ma fi rakwatik fa wada'a sallallahu alaihi wasallam yadahu fi ar-rakwah fa ja'ala al-ma' yafur min bayni asabi'ihi ka'amthal al-'uyun fa shariba al-qawm wa tawadda'u wa kanu 1500 nafar. Air menjadi banyak karena keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat merasakan kehausan pada hari Hudaybiyah, perang Hudaybiyah, dan Rasulullah SAW di depannya hanya ada bejana kecil isinya air, hanya bisa untuk wudu. Orang-orang pun datang kepada Rasulullah SAW. Wa qalu laysa 'indana illa ma fi rakwatik. Kita tidak memiliki air kecuali di bejana kecilmu itu saja. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya di bejana tersebut. Kemudian diangkat, faja'al al-ma' yafur min baini asabi'i. Air pun keluar dari selah jemarinya Rasulullah SAW, ka'amthalil 'uyun, seperti permata, seperti mata air, keluar. Fasharibal qaum wa tawadda'u. Kemudian orang-orang pun minum dan orang-orang pun berwudu. Wa kanu 1500 nafar. Mereka pun jumlahnya 1500 orang. Dan banyaknya air, ada kisah lain yang ketika perang Badar. Kemudian yang 11, qala rahimahullah, al-Isra' wal Mi'raj min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa ila as-samawati al-'ula ila sidratil muntaha wa 'ada ila firashihi wa lam yabrud. Yang ke-11 adalah Isra' Mi'raj yang kita semua percaya. Tetapi sebagian orang merasa ini mustahil satu malam bisa Isra' dan Mi'raj. Isra' dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, ke langit yang ketujuh. Isra' Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ila samawatil ula, ke langit yang tinggi sampai Sidratil Muntaha. Wa 'ada ila firashihi wa lam yabrud. Dan Rasul pun kembali ke tempat tidurnya tidak merasakan kedinginan sedikit pun. Semua orang kafir Quraisy semua menentang, tidak percaya terhadap kabar Isra dan Mi'raj.
sebuah mukjizat Rasulullah SAW. Bahkan sebagian sahabat ada yang masuk keraguan di dalam hatinya, karena sesuai akal manusia, dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa satu malam, kemudian ke langit ketujuh, tidak sesuai akal manusia. Orang kafir Quraisy mengolok-olok sehingga menyangka bahwa Abu Bakar, kerabatnya yang terdekat dari Rasulullah SAW, akan menolaknya. Mereka mengira kabar tersebut akan ditolak oleh Abu Bakar. Mereka pun datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sahabatmu mengaku-ngaku telah begini. Satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit ketujuh. Apakah kamu percaya? Kata Abu Bakar As-Siddiq, jika dia yang mengatakannya, saya percaya. Tidak mustahil. Abu Bakar As-Siddiq langsung percaya, makanya dijuluki As-Siddiq, langsung percaya pada kabar-kabar yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar As-Siddiq memberikan keyakinan lagi, sesungguhnya saya telah percaya kabar yang lebih aneh dari itu, yaitu akhbarus samawat, wahyu yang hanya nyampe sebentar, wahyu dari Allah yang Allah Maha Tinggi, akan tapi nyampe dengan sebentar langsung kepada Rasulullah SAW, lebih cepat daripada Isra dan Mi'raj. Kemudian yang ke-12 yang terakhir yang muallif sebutkan, qala rahimahullah, Al-Qur'anul Karim, mukjizat yang terakhir adalah Al-Quran Al-Karim, kitab yang memiliki mukjizat yang sangat banyak dari segi manapun, dari segi lafaz, dari segi kabar yang umat-umat sebelumnya, kabar yang umat-umat setelahnya, hari kiamat, bisa menjadi obat. Dari segi ilmiah, ilmu fisika, ilmu apapun, ilmu keduniaan, mukjizat yang begitu banyak di dalam Al-Quran. Qala rahimahullah, al-kitab alladhi fihi naba'u man qablana wa khabaru man ba'dana wa hukmu ma bainana, yaitu kitab yang berisi kabar-kabar sebelum kami, kabar setelah kami, dan hukum di antara kami, hukum-hukum syariat. Wa fihi al-huda wan nur, di dalamnya ada hidayah, petunjuk, wan nur, dan cahaya. Fahuwa mu'jizatuhul 'uzma, dan itu Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar, yang paling agung. Wa ayatu nubuwwatihil khalidah, dan tanda kenabian yang kekal, yang akan tetap melewati hari-hari, ala marril ayyam wa kullil usur, liyadhalla bihi ad-dalil qa'iman ala sidqi nubuwwatihi alaihi salatu wassalam, wal hujjah thabita ala al-khalq ila an yaritha Allah al-ard. Tanda kenabian yang kekal, yang akan kekal melewati hari-hari dan tiap zaman, yang akan menjadi dalil yang tegak, menjadi bukti tentang kebenaran kenabian Rasulullah SAW, dan hujjah yang tegak kepada hambanya, kepada para makhluk, sampai Allah mewariskan bumi. Thumma qala rahimahullah, kemudian muallif berkata, fal Quran al-azim min a'zami ma utiya nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam min al-mu'jizat wa min akbari ma utiya min al-bayyinat, wa fihi yaqul ma min al-anbiya nabiy illa wa qad u'tiya min al-ayat ma mithluhu amana alayhi al-bashar wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allah ilayhi fa arju an akuna aktharahum tabi'an yawm al-qiyamah. Maka Al-Quran yang agung adalah yang paling agung yang diberikan Nabi kita Muhammad SAW dari mukjizat-mukjizat selainnya. Karena Quran diturunkan ketika itu zaman kafir Quraisy lagi berbangga-bangga dalam masalah bahasa, berbangga-bangga masalah syair. Semua orang berbangga dengan syairnya, mengeluarkan syair, sampai ada perlombaan syair namanya Suq Ukal, pasar Ukal. Mereka berlomba-lomba dengan syair-syair sastra Arab yang tinggi pada zaman tersebut, sampai ada namanya mu'allaqat, syair-syair yang digantungkan di Ka'bah, yang saking indahnya digantungkan di Ka'bah, namanya mu'allaqat. Ada perlombaan syair, ada hakimnya, syair kamu bagus, syair kamu kurang bagus. Al-Quran turun ketika zaman sastra Arab tinggi, maka Al-Quran lafadznya
mengalahkan semua sastra-sastra Arab. Dan semua orang Arab yang pandai syair mengakui bahwasanya Al-Quran bukan perkataan bashar, bukan perkataan manusia biasa. Semua mereka mengakui ini perkataan yang indah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min akbar ma utiya minal bayyinat, dan hal yang paling besar diberikan dari tanda-tanda, bukti-bukti. Dan di dalamnya Rasulullah SAW berkata, ma minal anbiya nabi illa waqad u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Tidaklah dari para nabi-nabi satu nabi pun kecuali telah diberikan pada dia tanda-tanda yang mana orang-orang bisa beriman dengan tanda-tanda tersebut. Wa inna makana alladhi utituhu wahyan awhahu Allah ilayya, dan bahwasanya yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumil qiyamah. Maka aku berharap, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berharap agar diperbanyak, agar aku yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Inilah sebagian mukjizat-mukjizat yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Kemudian qala rahimahullah al-fasl al-ashir al-iman bil yaumil akhir. Pasal yang 10 yaitu beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Yang mana kita sebutkan dalil-dalilnya, yaitu al-iman bil yaumil akhir ruknun min arkanil iman. Iman kepada hari akhir adalah salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Allah berfirman, wa man yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa kufur kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Yang juga kita sebutkan dari hadis ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni 'anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah SAW berkata, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala baik dan buruknya. Maka ketika kita beriman kepada hari akhir, yaitu meyakini bahwasanya Allah menyiapkan waktu yang selesai kehidupan dunia ini, yaitu hari akhir. Ketika kita beriman kepada hari akhir, maka ingatlah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik. An Arabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Mata as-sa'ah?" Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan hari kiamat terjadi? Apa yang Rasulullah SAW jawab? Apakah Rasul menjawab waktunya sekian-sekian, tahun sekian? Rasulullah SAW menjawab, ma a'dadta laha, apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat tersebut? Ketika kita berbicara hari akhir, maka ingatlah, kita hidup di dunia hanya sebentar, sebentar sekali dibandingkan hari akhir yang sampai kekal. Kata Rasulullah SAW, a'mar ummati baina 60 wa 70 wa qalla man yajuzu dhalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit yang lebih dari itu. Bisa kurang, bisa lebih, akan tetapi kebanyakan antara 60 sampai 70. Bahkan walaupun sampai 150 tahun, itu sedikit sekali dibandingkan hari akhir, hari kiamat. Ada hisab, ada jaza, ada sirat dan sebagainya, masih panjang kehidupan kita. Makanya dikatakan oleh penyair Arab, ya ajaban linnasi law fakkaru wa hasabu anfusahum absaru wa abaru dunya ila ghairiha fa innama ad-dunya lahum mi'bar. Betapa herannya, ya ajaban linnas law fakkaru, betapa herannya bagi manusia kalau mau berpikir. Wa hasabu anfusahum absaru, dan juga kalau mereka mau bermuhasabah, berintrospeksi diri mereka, absaru, mereka akan tahu bahwasanya kehidupan dunia sangat sedikit dibandingkan kehidupan akhirat.
wa 'abaru dunya ila ghairiha, dan menyeberang dunia kepada selain dunia, kepada akhirat. Fa innamad dunya lahum mi'baru, bahwasanya dunia itu adalah hanya jembatan menuju kehidupan akhirat. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil, jadilah engkau di dunia seolah-olah engkau itu asing. Ketika kita, misalkan kita orang Cirebon, ada tugas di Bandung, pelatihan atau kuliah di Bandung, Jakarta selama setahun, 2 tahun atau 4 tahun, maka kita akan merasa asing di Bandung dan hati kita selalu ingin balik ke Cirebon. Begitulah dunia. Jadikanlah dunia itu hanya tempat untuk menuju akhirat. Hati kita terpaut untuk akhirat, memikirkan akhirat. Kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah engkau di dunia seolah-olah orang asing yang bakal balik ke negeri akhirat. Au 'abir sabil, atau seperti 'abir sabil, penyeberang jalan, musafir. Ketika seseorang safar dari Cirebon ke Jakarta, maka sampai Indramayu misalnya, mampir sebentar untuk ngisi bensin, makan, tapi masih melanjutkan perjalanannya menuju akhirat, karena dunia sebentar. Dan itulah rumah kita yang pertama. Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan pertama kali, beliau tinggal di surga, maka tempat kita pulang adalah surga. Tempat kita yang pertama adalah surga. Ibnu Qayyim mengatakan dalam baitnya, fahayya ala jannati adnin fa innaha manaziluna al-ula wa fiha al-mukhayyam. Fahayya ala jannati adnin, marilah kita menuju jannati adnin, surga Aden. Fa innaha, maka sesungguhnya surga Aden itu apa? Manaziluna al-ula, rumah-rumah kita yang pertama. Wa fiha al-mukhayyam, dan di dalamnya ada perkemahan-perkemahan. Maka ketika kita membahas akhirat, kita langsung berpikir bahwasanya kita hidup sementara di dunia ini dan kita harus mencari bekal yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka carilah bekal. Walaupun ayat ini asbabun nuzulnya untuk orang-orang yang haji, akan tapi kita pakai wa tazawwadu, maka carilah bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, ketahuilah sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, yu'minu al-muslim bi anna li hadhihi al-hayati ad-dunya sa'ah akhirah tantahi fiha wa yawman akhar laysa ba'dahu min yawm thumma ta'ti al-hayah ath-thaniyah wal yawm al-akhar lid-dar al-akhirah فيبعث الله سبحانه الخلائق بعثا ويحشرهم إليه جميعا ليحاسبهم فيجزي الأبرار بالنعيم المقيم في الجنة ويجزي الفجار بالعذاب المهين في النار. Seorang muslim beriman bahwasanya bagi kehidupan dunia ini ada saat yang terakhir, waktu yang terakhir yang selesai saat tersebut, dan ada hari akhir yang mana tidak ada hari setelahnya. Kemudian datanglah kehidupan yang kedua, yaitu al-yaumul akhir, hari yang terakhir, lid-daril akhirah, untuk negeri akhirat. Fa yab'atsullah al-khalaiq ba'tha, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para makhluk pada hari kiamat. Wa yahsyuruhum, Allah mengumpulkan mereka, liyuhasibahum, untuk menghitung amalan mereka. Fayajzil abrar bin na'imil muqim, kemudian membalas orang-orang baik dengan nikmat yang abadi di surga kelak. Dan wayajzil fujjar bil adabil muhin fil nar, dan membalas orang-orang yang jahat dengan azab yang hina di neraka. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar wa naktafi bi du'a taqarrub al-majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.